merdeka. Sobat Kristus, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada bangsa negara dan rasa nasionalisme kita belajar dengan baik, belajar dengan tekun, bekerja dengan baik juga. Tetapi juga bisa kita menyanyikan lagu-lagu nasionalisme kita yang membakar para pejuang-pejuang kita sehingga bangsa kita boleh merdeka. Lose Sony hari ini akan mengajak kalian, Sobat Kristus, menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Ajak orang tua, ada yang di sekitar Sobat Kristus, menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Sobat Kristus, dengan semangat. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Hai Sobat Kristus, Shalom. Saya harap kita semuanya sehat-sehat, baik-baik, dan tetap bersemangat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari Lose Sony ajak setiap kita untuk berdoa, mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan boleh memelihara hidup kami. Bahkan Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami yang sudah Tuhan berikan kemerdekaan. Sehingga kami boleh menikmati segala sesuatunya. Karena semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, di bulan Agustus ini kita memperingati bulan kemerdekaan Republik Indonesia, atau kerennya itu Independence Day. Dekor-dekor kita sudah kelihatan bukan? Suasananya suasana kemerdekaan. Ada peta NKRI, lalu ada baju-baju daerah. Mana? Ini baju daerah yang kita pakai ini. Tahu dari mana? Ini dari Kalimantan, suku Dayak. Indonesia kaya akan budaya, kaya akan bahasa, seni, dan bermacam-macam suku. Tetapi semua perbedaan itu disatukan dengan simbol negara kita. Ada yang tahu? Ya, Garuda Pancasila. Dan gambar di dada burung Garuda Pancasila di minggu kedua ini sudah bertambah. Kalau minggu lalu itu sila yang pertama dengan simbolnya bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ditambah lagi rantai. Sila kedua, ada yang tahu bunyinya? Kalau Son dikasih tahu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajak kita seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas. Wah, itu lagu yang sering kita dengar kan? Diajak untuk saling peduli, saling mengasihi. Sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Meski kita berbeda-beda, agama, suku, daerah, bahasa, kulit.
tetapi kita adalah saudara sebangsa, setanah air. Sudah 75 tahun kita menikmati kemerdekaan negara kita tercinta. Kalau hari ini Sobat Kristus mungkin masih berumur sekitar 9-14 tahun. Tapi negara kita sudah maju. Kita bisa bersekolah dengan baik, makanan kita cukup, bahkan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya semua itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau negara kita, negara yang sudah merdeka. Sobat Kristus, Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan sudah memberikan kita bangsa yang merdeka, bahkan kita sudah ditebus, bahkan kita dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sobat Kristus, Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh amat baik. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik dan amat baik. Ajak orang tua menyanyi atau orang-orang di sekitar kita dan katakan, Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tuhan tetap baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus sungguh Tuhan amat Yesus baik. baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sahabat Kristus, kita katakan dengan semangat dan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik dan sangat baik bagi setiap kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Yesus tetap baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus sungguh Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, Sobat Kristus, mengapa bangsa kita bisa merdeka? Saat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ada dalam masa peperangan, memiliki para prajurit-prajurit, laskar-laskar yang hebat dan luar biasa. Mereka berperang
tujuannya cuma satu. Indonesia merdeka. Meski mereka harus mati dan kehilangan nyawanya. Hebat ya para pejuang-pejuang kita. Sobat Kristus, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga dipanggil sebagai prajurit Kristus yang setiap saat kita melawan iblis, kita melawan dosa dengan firman Allah dan setia kepada komandan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Betul kan? Sesoni akan mengajak Sobat Kristus untuk membaca ayat minggu ini. Sesoni akan membacakan dalam 2 versi. Yang pertama dalam terjemahan baru. Yang kedua dalam terjemahan yang lama, 9 tahun setelah Indonesia kita merdeka, yaitu tahun 1954. Sesoni akan bacakan untuk Sobat Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua, Sesoni akan bacakan dalam terjemahan yang lama, 9 tahun setelah Indonesia merdeka. Maka tiada seorang laskar pun yang sedang berperang itu mengusutkan hatinya dengan perkaranya sendiri, supaya ia menyukakan yang sudah mengerah dia menjadi laskar. Sobat Kristus, kita adalah laskar Kristus yang kekuatannya adalah firman Allah. Kekuatannya adalah melakukan firman Tuhan. Laskar Kristus yang baik, laskar Kristus yang sejati, hanya setia kepada Tuhan Yesus sang komandannya. Laskar yang mencintai Tuhan Yesus. Mari sebagai laskar Kristus kita berbasuh sirakan dengan firman Tuhan. Berdiri tegak, berikan pinggang kebenaran, bermaju sirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan. Ku firman Allah, ku kuat dalam doa, haleluya. Aku laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati, jadi saksinya. Ku siap jadi laskar cinta Yesus. Sahabat Kristus, katakan sekali lagi, kita adalah laskar-laskar yang mencintai Tuhan. Berdiri tegak, berikan pinggang kebenaran, bermaju sirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, dengan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang rohku firman Allah, ku kuat dalam doa, haleluya. Laskar Kristus yang Aku baik, laskar Kristus yang baik, hidup baik.
Sobat Kristus, bagaimana kabar kalian? Senang sekali pagi ini Lose masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kalian semua. Lose selalu mendoakan kalian supaya Tuhan juga terus menyertai kalian, memberikan kekuatan dan sukacita, sehingga kalian bisa belajar dengan baik meskipun lewat online saat ini. Tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lose minta kalian semua siapkan Alkitab kalian. Dan selama mendengarkan firman, ayo kita fokus dengarkan firman. Ambil sikap yang baik, tidak sambil berbaring, tidak chat orang lain di media sosial kita, atau tidak jalan ke sana kemari. Sebab kita mau belajar menghormati Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Mari sekarang kita berdoa, minta pimpinan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berikan kami hati ya Tuhan yang mau mendengarkan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, pimpin setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka bagi firman Tuhan kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang 11 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kalau sudah menemukannya, Lause ingin kalian juga ikut membaca di rumah kalian masing-masing. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembaca firman Tuhan kita. Nah, Sobat Kristus, bulan Agustus ini bangsa kita memperingati satu hari yang spesial. Sobat Kristus tahu hari apa itu? Betul, itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah Sobat Kristus tahu tidak? Negara kita Indonesia itu tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada satu orang yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Nah orang ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai pahlawan. Karena itu sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para pahlawan kita, hari ini Lose ikut memakai pakaian pejuang. Nah, coba sekarang Lose Henry mau tanya, Sobat Kristus ada yang tahu tidak siapa nama wanita ini? Betul sekali, beliau adalah Cut Nyak Dien, salah satu pahlawan wanita yang berasal dari Aceh, yang berani ikut berperang langsung melawan penjajah Belanda. Meskipun seorang wanita, Cut Nyak Dien tidak takut sekalipun untuk melawan mereka. Nah, pada zaman penjajahan dulu ada banyak sekali kita temukan pahlawan-pahlawan yang berani berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan zaman sekarang?
Katanya kita sudah merdeka. Ya, apakah masih ada pahlawan di zaman sekarang? Nah, ternyata Sobat Kristus, masih ada orang-orang yang bisa disebut sebagai pahlawan. Nah, coba sekarang Lawson mau tanya, siapa yang tahu nama wanita ini? Betul sekali. Beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu dari Menteri Wanita Indonesia yang berani menangkap dan menenggelamkan kapal para nelayan asing yang berusaha menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki izin. Nah, kalau ingat namanya beliau, pasti kita ingat kata tenggelamkan. Nah, Sobat Kristus, di luar sana, ya, kita tahu masih banyak lagi orang-orang yang bisa disebut sebagai pahlawan. Meskipun kontribusi mereka masing-masing berbeda, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi tahukah kalian semua, mengapa mereka disebut sebagai pahlawan? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sekalipun mundur. Tidak pernah selangkah pun mundur untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan, melawan penindasan, melawan berbagai praktik korupsi. Dengan gagah berani mereka membela kebenaran. Dan bukan hanya membela, tetapi mereka juga menjaga diri mereka untuk hidup di dalam kebenaran yang mereka yakini. Nah, tanpa mereka, tanpa para pahlawan yang berjuang membela kebenaran, berjuang melawan ketidakadilan, maka kita tidak akan mungkin bisa memperoleh kemerdekaan seperti yang kita rasakan hari ini. Sobat Kristus, hal yang sama sesungguhnya telah dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Dia hadir untuk membebaskan kita dari ketidakadilan. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa. Yesus membebaskan kita dari keterpisahan kita dengan Allah Bapa. Dan melalui kasih karunia-Nya, Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pahlawan kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia adalah juru selamat kita, yang memberikan kita anugerah hidup kekal, hidup merdeka dari dosa. Nah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita dituntut untuk mengisi kemerdekaan kita dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan menasehatkan kita agar kita menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging, atau dengan kata lain dosa. Kalau kita lihat, ya adik-adik lihat di dalam ayat yang ke-11. Mengapa kita harus menjauhkan diri kita? Supaya hidup kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan orang lain yang melihat hidup kita, mereka akan memuliakan nama Tuhan. Nah, Sobat Kristus, menarik sekali kalau kita lihat di dalam ayat ini. Ketika penulis kitab, yaitu Petrus, menyebut orang Kristen dengan istilah pendatang atau perantau. Kata pendatang atau perantau itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang hanya tinggal sementara waktu di satu tempat. Sebab bisa saja rumahnya itu tidak ada di situ. Dia tinggal di tempat lain. Nah, kata ini di dalam Alkitab sering ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka hidup sebagai budak, sebagai orang asing di tanah Mesir, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, meskipun secara umum itu diartikan sebagai orang-orang yang hanya tinggal sementara di satu tempat, namun ada pengertian khusus. Ada yang mengatakan bahwa kata pendatang atau perantau ini sesungguhnya ditujukan kepada semua orang percaya, semua orang Kristen, yaitu adik-adik dan Lawson. Bahwa dimanapun kita tinggal,
kita hanyalah tamu di dalam dunia ini. Sebab rumah kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Karena itu sebagai bagian dari penghuni sorga, kita diminta untuk menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Nah, apa saja itu yang dimaksud dengan keinginan daging? Sobat Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, di sana dituliskan bahwa keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Kristus, mengapa kita harus waspada terhadap semua keinginan daging tersebut? Firman Tuhan katakan, karena itu dapat menghancurkan jiwa kita. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa? Kata jiwa ini mencakup pikiran kita. Ketika semua keinginan tersebut, keinginan daging itu merusak pikiran kita, maka akan menyebabkan pikiran kita dialihkan dari hal-hal rohani. Maka tidak heran apabila kita kehilangan mood untuk baca firman Tuhan. Kita mulai jarang berdoa kepada Tuhan. Kita mulai berhenti melayani Tuhan. Selain itu, jiwa itu juga mencakup hati nurani atau perasaan kita. Jadi tidak heran ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, muncul satu perasaan bersalah dalam diri kita. Dan itu menghancurkan damai di dalam diri kita. Dan selanjutnya itu juga mencakup mengenai iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang menjadi lemah. Karena hati kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging itu, sehingga menyebabkan kita akan mudah menjadi takut, mudah sekali khawatir, dan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, jiwa ini juga mencakup kekudusan hidup kita yang rusak, yang hancur oleh karena keinginan-keinginan daging itu. Nah, Sobat Kristus, dengan semua dampak dari keinginan daging tersebut, mungkin kalian bisa berkata, aduh, mana mungkin kita bisa menjauhkan diri kita dari semua keinginan daging itu. Sulit sekali, mustahil. Nah, dari pernyataan seperti itu, Lause sadar, itu tidak salah. Betul sekali. Tidak mudah memang menjauhkan diri kita dari ikatan keinginan daging. Apalagi setiap hari kita diperhadapkan dengan godaan dunia yang berusaha menjerat kita dengan berbagai macam keinginan daging. Nah, di dalam keberdosaan kita, memang rasanya tidak mungkin meninggalkan keinginan daging kita. Sulit sekali. Tapi ingat, sebagai manusia berdosa, kita juga adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Melalui pengorbanan itulah hidup kita dimerdekakan oleh Kristus dari ikatan dosa. Sehingga kita bisa memberikan perlawanan. Kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan semua keinginan daging itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Sobat Kristus, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita juga dituntut untuk mengisi kemerdekaan kita dengan tunduk kepada pemerintah dan penguasa negara ini. Sobat Kristus, ketika firman Tuhan menasihatkan agar orang Kristen tunduk kepada pemerintah dan penguasa negara, nah, ini memberikan petunjuk kepada kita mengenai apa yang terjadi antara orang percaya pada masa itu dengan pemerintah maupun penguasa yang ada di masa itu. Di mana orang-orang Kristen pada masa itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu mereka tidak senang apabila mereka diperintah oleh raja yang justru tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi bangsa mereka, suku mereka itu berbeda.
Mereka bukan orang Yahudi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika Petrus menulis surat ini, saat itu kerajaan Roma itu sedang berkuasa. Mereka bukan hanya orang yang dikatakan tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka juga adalah penjajah yang menindas dan menganiaya orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan Kaisar Roma pada masa itu adalah Kaisar Nero, yang sangat sekali terkenal ya dengan kekejaman dan kebengisannya, kejahatannya. Nah, saking kejamnya, Kaisar Nero itu tidak segan-segan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri dan saudaranya sambil tetap tersenyum ya ketika dia membunuh ibu kandungnya. Selain itu, Kaisar Nero juga tidak segan-segan membakar kota Roma. Dan kemudian dia mengkambing hitamkan orang Kristen. Dan sejak pembakaran kota Roma itu, orang-orang Kristen ditangkap, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Nah, karena alasan itulah orang-orang Kristen pada masa itu tidak bersedia untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa negara. Tetapi Sobat Kristus, ketika orang Kristen tidak mau tunduk, Petrus dalam surat ini justru menasihatkan agar orang Kristen tunduk kepada pemerintah. Tak peduli siapapun mereka, orang Yahudi ataupun bukan. Apakah mereka percaya kepada Allah atau tidak? Ya, apakah mereka kejam atau mereka itu baik? Tidak peduli siapapun mereka. Tetap kita harus tunduk kepada pemerintah. Dan mereka harus menunjukkan ketaatannya. Nah, mengapa firman Tuhan katakan karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya dengan berbuat baik, firman Tuhan katakan kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu, yaitu kita semua orang percaya, mengikuti jejak Dia. Nah, ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak membalas dengan mengancam. Tetapi Yesus menyerahkan kepada Allah Bapa yang akan menjadi hakim yang akan mengadili dengan adil. Semua tindakan yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Dan kita sebagai orang percaya, kita pun harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nah, Sobat Kristus, saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan memperlihatkan sebuah foto. Nah, siapa yang tahu ya foto ini? Bagi kalian yang suka bermain Mobile Legends pasti tahu siapa dia. Dia adalah Tobias Justin atau yang kita kenal dengan nama Just No Limit. Just No Limit ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam kehidupan sehari-harinya maupun saat ketika dia bermain game Mobile Legends. Dia terkenal sebagai orang yang rendah hati, tidak sombong, kemudian berusaha menjaga setiap perkataannya dengan baik. Dan kita lihat saja ketika dia bermain game Mobile Legends, kita pasti sudah tahu game ini terkenal dengan toksiknya, ya, atau dikatakan orang suka sekali mengeluarkan kata-kata kotor sambil memaki antar pemain lainnya. Tetapi Just No Limit tetap tidak terpancing. Bahkan ketika ada orang-orang yang memaki dia dan menghina dia, dia membalas dengan prestasi. Dia tunjukkan permainan yang bagus. Itu sebabnya setiap orang yang bermain dengan dia itu ikut segan dan minta maaf apabila sudah berkata-kata kotor. Nah, Sobat Kristus, maukah hidup kalian dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Maukah hidup kalian dipakai untuk menjadi saksi Kristus dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini? Kalau memang itu kerinduan kalian, ayo jagalah hidup kalian tetap di dalam kebenaran Kristus. Apabila kita melakukan kesalahan dan dosa, ayo cepat kita minta ampun sama Tuhan.
Sehingga Yesus Sang Maha Pengampun itu dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jangan takut apabila orang lain meninggalkan kita ketika kita hidup di jalan yang benar. Jangan takut apabila orang lain mencemooh kita ketika kita melakukan kebaikan. Jangan takut menegakkan keadilan ketika kita melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Jangan takut meskipun kita harus dianiaya karena iman percaya kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan kita dengan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi isilah kemerdekaan kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, melalui firman-Mu hari ini sekali lagi kami diingatkan bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Engkau, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Seharusnya kehidupan kami menunjukkan satu hidup yang baik, satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, satu hidup yang benar di mata Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami seringkali kami melanggar semua yang telah Kau firmankan bagi setiap kami. Ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila kami melakukan dosa Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk hidup benar. Tolong setiap kami Bapa, tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar sungguh hidup mereka dapat mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Sony mengajak setiap kita untuk kita berdoa. Nanti Sony akan memimpin Sobat Kristus bisa berdoa mengikuti di rumah. Yang pertama, kita akan berdoa untuk negara kita. Kita berdoa untuk Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran kementeriannya. Kita berdoa dengan kondisi pandemi ini, negara kita betul-betul butuh pertolongan Tuhan. Berkati Presiden kita, supaya dengan hikmat dan pimpinan Tuhan bisa mengelola negara kita. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita, Sobat Kristus. Berdoa untuk pekerjaan orang tua kita. Doakan supaya mereka tetap sehat, tetap diberkati di masa-masa sulit ini. Dan iman mereka bertumbuh. Sony akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh izinkan kami tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi, yang Tuhan izinkan memerintah dan mengalami masa pandemi di masa ini. Tuhan berikan dia hikmat, Tuhan pimpin dia di dalam mengelola seluruh negara dan bangsa kami. Supaya di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini, Presiden Jokowi diberikan kekuatan dan hikmat untuk melewatinya. Kami berdoa untuk bangsa kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Berikan dia kesehatan, kekuatan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Supaya semuanya itu boleh mencukupkan akan kebutuhan setiap kami. Berkati orang tua kami Tuhan. Supaya imannya bertumbuh. Hatinya semakin mengasihi Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sobat Kristus, kami boleh melihat kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sobat Kristus, kita adalah laskar yang mencintai Tuhan Yesus. Yang setia dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, ataupun kita di rumah saja. Dan apapun yang kita kerjakan, kita adalah laskar-laskar yang mencintai Tuhan Yesus. Kita adalah laskar Kristus. Mari kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Laskar Kristus yang baik, hidup bagi Yesus. Ku dipilih, ku dipakainya, bersorak haleluya. Laskar Kristus sejati.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong iman kami untuk senantiasa bertumbuh. Berkati sobat Kristus kami yang ada di rumah, diberikan semangat, kesehatan, kekuatan untuk senantiasa belajar terus. Itulah mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sobat Kristus, Lo Sesoni selalu mengingatkan ya, jangan lupa kita follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Banyak info yang ada di sana, beritahu teman-teman kita yang mungkin belum follow. Yang kedua, Lo Sesoni akan bacakan pertanyaan kuis untuk minggu ini. Perhatikan baik-baik ya. Dalam cerita firman Tuhan tadi, orang Kristen itu dimerdekakan dari apa? Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan tadi, orang Kristen dimerdekakan dari apa? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu dengan format jawaban, nama, spasi, pos Sekolah Minggu, spasi dan jawaban. Akan dipilih 3 sobat Kristus yang paling benar menjawab. Dan tentu ada hadiahnya yang sudah disediakan oleh guru Sekolah Minggu dan akan di-share di IG Sekolah Minggu. Yang ketiga, mengingatkan sobat Kristus. Terus baca renungan harian, baca Alkitab kita. Itu yang membuat iman kita semakin kuat, semakin segar, bahkan semakin setia mengasihi Tuhan. Yang kelas usia dini, ada yang buku kecil. Kalau belum mendapatkan, sobat Kristus bisa telepon kantor gereja. Cari Kak Rinda, minta buku renungan harian. Bisa diambil di kantor gereja. Yang kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ada sendiri bukunya. Kalau belum dapat, bisa hubungi guru Sekolah Minggu atau telepon kantor gereja. Yang kelas pra-remaja, kita ada grup pra-remaja untuk membaca Alkitab setiap hari. Bulan ini kita membaca kitab Pengkhotbah dan kitab Matius. Ikut ya para pra-remaja untuk membaca firman Tuhan. Lalu yang terakhir sobat Kristus, kalau sobat Kristus memberi persembahan kepada gereja, jangan lupa bisa transfer ke rekening gereja yaitu BCA. Sobat Kristus bisa nanti melihat di layar. Atau yang punya QRIS bisa langsung. Yang punya OVO, GoPay, Shopee dan lainnya bisa memberikan persembahan lewat itu. Atau kita boleh masuk ke dalam amplop. Nanti kalau sudah ibadahnya mulai, mungkin di semester depan sobat Kristus bisa membawanya ke gereja. Dipersembahkan kepada Tuhan. Oke sobat Kristus, Kak Gebi, Kak Dea, kita pamitan dulu. Oke sobat Kristus, sampai ketemu, bye-bye.